Sinta menangisi nasibnya. Manik-manik gelangnya jatuh berantakan. Sinta mengingat Rama yang mengatakan kepadanya bahwa manik-manik itu adalah tanda hati Rama. Kamu harus bisa mengendalikan hati dengan kesabaran. Rama memberinya manik-manik itu dan berkata, ini untuk kita, untuk saya. Anda harus sanggup melalui semua ini, karena Anda adalah kekuatan saya. Ingatlah bahwa Rama tidak ada artinya tanpa Sinta. Sinta tersenyum memikirkan Rama dan melihat manik-manik itu. Seorang wanita membawakan makanan untuk Sinta. Wanita itu mengatakan, kamu tidak makan apapun sejak kamu datang ke sini, sampai kapan kamu tidak makan? Apakah kamu akan tetap lapar selama bertahun-tahun? Sinta mengatakan, menjauh dari Rama saya, terasa seperti jantung saya berhenti berdetak. Anda berbicara tentang bertahun-tahun, sehari pun akan berlalu dengan sangat sulit. Sinta hanya bisa menangis. Sulochana pergi menemui Indrajit. Indrajit bertanya apa yang terjadi. Sulochana bertanya, apakah Anda setuju dengan apapun yang telah terjadi? Apakah tindakan ini benar? Indrajit bertanya, apakah kamu datang untuk memberi saya pelajaran tentang benar dan salah? Sulochana mengatakan, aku memiliki banyak harapan padamu, tetapi banyak batas yang dilewati oleh apapun yang terjadi. Seorang wanita telah diculik, bagaimana kamu bisa setuju dengan ayahmu? Ayah yang seperti itu yang menculik seorang wanita. Indrajit berkata, kamu ingin tahu apakah aku setuju dengan perbuatan ayahku? Jawabannya adalah tidak. Tetapi aku harus selalu mendukungnya. Sulochana memintanya untuk berpikir apakah dia selalu ingin mengikuti Rahwana. Jika jawaban Anda adalah ya, saya akan meyakinkan Anda bahwa Anda akan menuju kehancuran. Indrajit mengatakan bahwa Rahwana tidak tertarik kepada Sinta. Sulochana berkata, pemikiranmu adalah salah. Aku bisa melihat ketertarikan Rahwana dengan baik. Karena aku seorang wanita dan tahu pandangan seorang pria, aku tahu dia akan mencoba untuk mendapatkan Sinta segera. Sinta tidak akan baik-baik saja. Indrajit terkejut dan bertanya, bagaimana Anda tahu? Sulochana berkata bahwa saya tahu emosi seorang wanita juga. Surpanaha meminta lebih banyak anggur. Pelayan mengatakan, kamu sudah minum banyak. Surpanaha meminta lebih banyak anggur dan memarahi pelayannya. Dia mengatakan, saya adalah Surpanaha. Sinta akan mendapatkan bantuan Rahwana dan mereka berpikir saya akan duduk diam. Tidak mungkin. Jika ada yang berpikir demikian, maka mereka tidak mengerti saya. Indrajit menemani Rahwana. Menteri mengatakan kepada Rahwana bahwa mereka mendapat info sekelompok tentara mencoba untuk memprotes. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Anda harus memeriksa masalah ini. Anda harus memerintahkan kami apa yang harus dilakukan. Saya menunggu perintah Anda. Rahwana bertanya, apakah saya perlu memberitahu Anda semuanya? Bukankah Anda memiliki pengalaman? Apakah Anda akan membuang-buang waktu saya untuk hal-hal kecil ini? Lalu mengapa saya membutuhkan Anda? Indrajit mengatakan, ayahku perlu istirahat, kita akan bicara lagi besok. Meghnad meminta menteri itu untuk pergi. Rahwana juga meminta putranya untuk pergi. Indrajit kemudian pergi. Rahwana melihat ke arah Sinta. Sinta terduduk dengan sedih. Rahwana memanggil pelayan dan memintanya untuk mengirimkan pakaian yang bagus untuk Sinta. Rahwana kembali menatap Sinta. Sinta berkata bahwa kini aku berada sangat jauh dari Ramaku. Sinta mengingat ketika Rama menemukannya. Kenangan menunjukkan bagaimana Rama menemukan dirinya, walau saya sangat jauh. Rama mengatakan dengan mata hati saya. Sinta bertanya apa maksudnya dengan mata hati. Rama mengatakan ketika mata terbuka namun tidak menemukan Anda, mata hati akan menunjukkan jalannya. Sinta bertanya bagaimana caranya. Rama berkata kita tahu apa yang terlihat, tetapi kita juga harus percaya apa yang tidak terlihat. Kita hanya melihat dengan mata terbuka yang sebenarnya ada di sana, tetapi dengan menggunakan mata hati, kita bisa melihat segala sesuatu yang ada dan yang tidak ada. Kita tidak dapat mengalami hal-hal yang tidak terlihat dengan mata terbuka. Sentuhan ini hanya fisik. Rama menutup mata Sinta dan memegang tangannya. Rama berkata dengan mata hati, kita mengalami sentuhan pada jiwa kita.
Rama memegang wajahnya. Sinta membuka mata dan tersenyum melihatnya. Rama berkata, "Wahai Shintaku, tutuplah matamu. Suami dan istri adalah pasangan yang dapat melihat satu sama lain. Kamu melihatku dengan mata tertutup sekarang. Datanglah kepadaku dengan 7 langkah dengan keyakinanmu." Sinta kemudian berjalan ke arah Rama sambil menutup matanya. Rama mengatakan, "Langkah pertama, aku akan selalu menjagamu. Langkah kedua, aku akan selalu berusaha agar kehidupan pernikahan kita bahagia dan sukses. Langkah ketiga adalah janji bahwa aku akan menjagamu di saat-saat sulit. Langkah keempat adalah aku akan berbagi semua kebahagiaan dan kesedihanku denganmu. Langkah kelima, aku akan menerima tanggung jawabku terhadap anak-anakku. Langkah keenam adalah janjiku bahwa aku akan selalu menjadi temanmu. Langkah ketujuh, aku akan selalu bersamamu." Rama juga mengambil setiap langkah. Saat Rama berbicara dengan Sinta, Sinta menghampirinya dan memeluknya. Rama berkata bahwa kita telah bersatu selamanya, bahkan tidak hanya 7 langkah, jika kamu jauh, kita akan tetap bersatu. Sinta gelisah dan melihat ke sekelilingnya. Sinta meminta Rama untuk menemuinya lagi dalam hayalannya dan menangis. Sinta terjatuh dan kembali mengingat Rama. Sinta jatuh ke dalam pelukan Rama dan mengatakan, "Kamu akhirnya datang." Rama mengatakan, "Kemana Sinta pergi? Rama akan berada di sana di mana Sinta berada." Sinta terbaring di tanah dan menangis. Sinta berbalik dan melihat beberapa tentara. Mereka mencoba menyerang Sinta. Sinta pasrah menutup matanya dan berdiri diam. Indrajit membunuh kedua tentara tersebut. Sinta membuka mata dan melihat Indrajit. Indrajit mengatakan, "Mereka berdua mencoba membunuhmu. Jika aku tidak membunuhnya, kamu tidak akan hidup sekarang. Apa alasan dari perilakumu? Mengapa kamu tidak berusaha melindungi dirimu?" Sinta bertanya, "Perlindungan apa? Saya terbagi karena terpisah dari Rama. Saya tidak perlu melindungi bagian tubuh saya yang terpisah dari Rama, dan bagian tubuh saya yang tersisa dengan Rama tidak perlu dilindungi. Jadi bagian tubuh mana yang harus saya lindungi kemudian?" Para Asurs datang menemui Rahwana. Rahwana mengatakan ada pekerjaan yang tidak beres. Para Asurs memintanya untuk memerintah. Rahwana memintanya untuk mencari tahu tentang kedua pertapa itu. Apakah Rama masih hidup? Apakah dia kesakitan dan sedih karena berpisah dengan istrinya? Ceritakan semuanya, pergi dan cari tahu. Para Asurs kemudian pergi. Rahwana mengatakan, "Rama pasti akan bersedih, tetapi saya tidak akan puas. Sampai kesedihan Anda tidak mengalir dari mata Anda sebagai air mata darah, saya tidak akan pernah puas." Indrajit datang dan mengatakan Sinta telah diserang. Rahwana bertanya apakah dia baik-baik saja. Indrajit mengatakan ya. Rahwana mengatakan Surpanaha sangat ingin membalas dendam. Sinta kembali mengingat kata-kata Rama agar selalu tabah dalam menjalani ujian. Surpanaha berjalan ke aula sidang milik Rahwana. Surpanaha bertanya, "Apa yang membuat saya dipanggil di sidang pada malam hari seperti ini?" Rahwana mengatakan, "Kamu masih mengantuk, kamu terlalu mabuk." Surpanaha mengatakan, "Apapun yang saya lakukan di waktu pribadi saya, tidak ada yang berhak bertanya." Rahwana mengatakan, "Saya memiliki hak untuk bertanya, jika Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan saya." Surpanaha memintanya untuk bermain teka-teki nanti. Rahwana mengatakan, "Ini adalah hal yang tidak masuk akal, tidakkah kamu lihat?" Para penjaga membawa kepala para prajurit yang pergi untuk menyerang Sinta. Rahwana berjalan ke arahnya dan bertanya, "Apakah Anda mengenali mereka?" Surpanaha mengatakan, "Saya melihat semua penjaga Anda sama." Rahwana mengatakan, "Apa yang terjadi hari ini? Jika ini terjadi lagi maka hasilnya akan buruk." Surpanaha bertanya, "Apa yang Anda bicarakan? Bukti apa yang Anda miliki?" Rahwana berkata, "Aku pernah membunuh seorang keluarga dan bisa melakukannya lagi." Rahwana mengisyaratkan Surpanaha untuk pergi.
Surpanaha mengatakan, jika Anda tidak memiliki masalah, bisakah saya menyimpan dua kepala ini di kamar saya? Itu akan menjadi tambahan untuk kepala yang sudah disimpan di kamar saya. Surpanaha meminta para penjaga untuk menyimpan kepala yang terpotong di dalam kamarnya dan pergi. Rahwana pergi menemui Sinta. Rahwana melihat Sinta dan memikirkan bagaimana dia menculiknya. Mandodari datang dan melihat Rahwana berdiri di pinggir balkon dan menatap Sinta. Mandodari mencoba untuk membuat kehadirannya terasa. Rahwana tetap tidak melihatnya dan terfokus kepada Sinta. Mandodari menyebut nama Rahwana. Rahwana menoleh kepadanya. Mandodari berkata, aku tidak pernah menghentikanmu, tapi kali ini aku tidak bisa menghentikan diriku sendiri. Kamu telah menculik seorang wanita dan membawanya ke sini, aku tidak bisa menerima ini. Rahwana meminta Mandodari untuk mendekat dan mereka duduk. Rahwana bertanya, mengapa kamu khawatir? Ini adalah balas dendam atas penghinaan Surpanaha, tidak lebih dari itu. Kamu adalah istriku, kamu tahu aku tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Mandodari bertanya, bagaimana balas dendam ini akan terpenuhi, apakah dengan membunuh Sinta? Rahwana marah dan mengatakan, apapun yang harus saya lakukan, saya yang memutuskan. Mandodari menangis dan berkata, hari ini, kamu telah membuatku mengingat kembali saat itu, ketika aku dulu tercermin di matamu. Namun saat ini hanya Sinta di matamu. Rahwana kemudian pergi. Mandodari menatap Sinta dan menangis. Sinta melihat bulan dan menyebut nama Rama. Mandodari mendatangi Sinta. Mandodari kemudian memeluk Sinta. Sinta melihatnya dan bertanya, siapa kamu? Mandodari mengatakan, Anda telah mendefinisikannya sebelumnya. Alengka adalah tempat wanita yang dikurung, terima kasih banyak. Sinta bertanya, terima kasih untuk apa? Mandodari mengatakan, setelah bertahun-tahun, Anda membuat saya menyadari perasaan mencintai seseorang bisa begitu dalam, saya telah menyadarinya dengan melihat Anda. Cinta dan perasaan Anda terhadap Rama di mata Anda, saya belum pernah melihat cinta seperti itu sejak lama. Sinta berkata, aku akan berdoa agar orang yang kamu cintai, juga sangat mencintaimu. Mandodari menangis dan pergi. Mandodari meminta para pelayan untuk menjaga Sinta secara khusus. Pagi harinya, Sinta teringat kata-kata Rama. Sinta memikirkannya dan menggerakkan tangannya melukis tanah. Dia terkejut melihat foto Rama yang dia buat tanpa sadar. Sinta menangis dan air matanya jatuh di dekat mata Rama. Sinta bertanya, di mana kamu Rama? Apa kabarmu? Kumohon berilah aku tanda. Sinta berbaring di samping gambar suaminya dan menangis. Sinta akhirnya tertidur. Sinta terbangun oleh sinar matahari yang menyinari wajahnya. Seekor burung merpati terbang ke arahnya. Sinta tersenyum melihatnya. Merpati bertanya, apakah kamu masih mengenali saya, wahai Ibu Sinta? Sinta mengingatnya. Cuplikan masa lalu menunjukkan Sinta dan Rama berjalan melewati tanaman bunga. Seekor merpati datang ke sana. Sinta berkata, merpati itu meminta bantuan kita, kawanan mereka dalam masalah. Sinta mengatakan kepada merpati itu, kami akan menyelamatkanmu, jangan khawatir, apa masalahnya? Merpati itu terbang. Sinta dan Rama mengejarnya. Merpati membawa mereka dan memberi tanda. Sinta memberitahu Rama bahwa ada sesuatu di balik semak-semak. Rama kemudian memindahkan semak-semak dan menemukan seekor merpati terjebak. Rama berkata, jangan khawatir, aku datang untuk membebaskanmu. Rama berhasil membebaskan merpati lainnya. Sinta tersenyum melihat merpati-merpati itu. Rama juga tersenyum. Merpati-merpati itu berubah menjadi bentuk manusia, dan menyapa Rama dan Sinta. Merpati betina berkata bahwa kamu telah membantu kami semua akan selalu berterima kasih. Merpati jantan mengatakan, kami akan berdoa agar kamu memberi kami kesempatan untuk melayani kamu suatu hari nanti. Adegan masa lalu berakhir. Merpati jantan berubah menjadi bentuk manusia.
Sinta mengatakan kamu datang dari Pancwati, apakah Rama yang mengirimmu ke sini? Katakan padaku. Merpati tersebut terlihat sedih. Sinta bertanya bagaimana kabar Rama, apa yang terjadi, mengapa kamu menangis, katakan yang sebenarnya. Merpati mengatakan pasangan saya telah mengirim saya untuk memberitahu Anda bahwa. Sinta bertanya apa yang terjadi. Merpati jantan kemudian menceritakan kepada Sinta. Rama dan Laksmana berhasil mencapai ashram. Mereka melihat semuanya hancur. Laksmana memeriksa reha yang disilangkan. Laksmana mengingat kata-katanya kepada Sinta dan menangis. Laksmana berteriak memanggil nama Sinta dan mencarinya. Laksmana mengatakan sesuatu yang buruk telah terjadi di sini. Laksmana terus memanggil Sinta dan mengatakan Rama telah datang. Aku sudah bilang tidak ada yang akan terjadi pada Rama, di mana kamu? Rama menjatuhkan busurnya. Laksmana mengatakan Sinta tidak ada di sini, jangan khawatir, saya akan mencari di sisi lain. Rama melihat pot yang pecah dan memegangnya. Rama menangis dan memecahkan pot tersebut. Rama menemukan kain dan karangan bunga Sinta. Rama menangis sambil memegangnya dan meneriakkan nama Sinta. Merpati-merpati melihat hal tersebut, saat Rama meneriakkan rasa sakitnya yang luar biasa. Laksmana pergi ke Rama. Rama memberi isyarat kepadanya untuk berhenti. Merpati menceritakan kepada Sinta bahwa saya telah melihat banyak orang dalam masalah, tetapi tidak dalam rasa sakit seperti itu. Rama menangis seolah-olah seseorang telah merenggut hidupnya, bukan hanya keluarga. Sinta menangis mendengar cerita Merpati. Rahwana berkonsentrasi dalam meditasinya. Dia mengingat kata-kata Sinta, Kaikesi, Surpanaha, serta kata-kata Mandodari. Rahwana kemudian membuka matanya. Asur utusan mendatanginya dan mengatakan saya mendapat kabar seperti yang Anda inginkan wahai Raja Alengka. Kami telah melihat Rama, dia sangat kesakitan sehingga dia akan mati. Saya tidak pernah melihat ada manusia yang kesakitan seperti itu. Rahwana mengatakan teruslah bercerita, saya mendengarkan. Asur berkata kamu tahu wahai rajaku, sepertinya Rama akan mati. Dia tidak bisa makan, bernafas atau berbicara. Dia hanya terus menyebut nama Sinta. Saya dengar dia adalah pejuang besar, tetapi dia kini terpuruk dan tidak berdaya. Jika Anda memerintahkan, haruskah saya membunuhnya? Rahwana berteriak tidak. Asur terguncang ketakutan dan pergi. Rahwana tertawa dan mengatakan membunuh Rama seperti memaafkan Rama. Wahai Rama, rasa sakitmu baru saja dimulai, kamu pasti akan mati dengan sendirinya. Kamu akan mati setiap saat, teruslah menangis dan memanggil nama Sinta, Sinta, Sinta dan Sinta. Rahwana tertawa dengan keras. Sinta bertanya kepada Merpati jantan, apakah kamu melihat Rama sebelum datang ke sini? Apakah kamu tahu sesuatu? Sinta bertanya mengapa kamu diam? Merpati mengatakan ya, saya telah melihatnya. Merpati menceritakan bahwa Laksmana berhasil menemukan cincin Sinta. Laksmana menunjukkannya kepada Rama. Rama berpikir tentang Sinta, dan bagaimana dia memintanya untuk memakainya. Rama memakaikan cincin itu kepada Sinta. Rama menangis. Terdengar suara lemah Jatayu memanggil Rama. Rama dan Laksmana mendengarnya dan bergegas. Rama memangkunya dan bertanya tentang keadaannya. Merpati mendengar percakapan mereka. Jatayu mengatakan saya telah mencoba menyelamatkan Sinta, tetapi dia berhasil menculik Sinta. Rama bertanya siapa? Jatayu mengatakan orang yang kita takuti, Rahwana. Rama dan Laksmana terkejut. Jatayu mengatakan saya telah menyerang Ravan, tetapi hasilnya percuma.
Rama berkata, Laksmana, kita harus membawanya ke gubuk segera untuk diobati. Jatayu mengatakan, tidak, semua usaha sia-sia sekarang, aku bisa merasakan ajalku, saatnya aku pergi. Laksmana mengatakan tidak. Jatayu bertanya kepada Rama, maukah kamu memenuhi permintaan terakhirku? Rama mengangguk. Jatayu berkata, aku ingin menghembuskan nafas terakhir di pangkuan putra sahabatku Dasyarata, maukah kamu memenuhi keinginanku? Rama menangis dan meletakkan kepala Jatayu di pangkuannya dengan benar. Jatayu tersenyum melihatnya dan berkata bahwa saya telah berkelana sepanjang hidup saya, sekarang saatnya untuk kembali ke rumah. Jatayu menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rama. Rama, Laksmana dan merpati itu menangis. Rama menangis dan menutup mata Jatayu. Rama dan Laksmana terlihat sangat marah. Rama menyebut nama Rahwana dengan perasaan sangat marah. Sinta menangis untuk Jatayu. Sinta mengatakan Rama pasti akan mengetahuinya, Jatayu pasti akan memberitahunya bahwa Rahwana telah menculikku. Rama akan tahu di mana aku berada, dia pasti akan datang menjemputku. Merpati mengangguk dan tersenyum.